واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jemaah Jumat yang semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara berpegang teguh dengan petunjuk dan kebenaran dan menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang. Sesungguhnya tidak ada satu kebaikan pun yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada keburukan yang dapat menjauhkan seseorang dari Allah kecuali telah beliau sallallahu alaihi wasallam peringatkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah kesalahan dengan melakukan kebaikan, niscaya hal itu menjadi penghapusnya, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Inilah 3 wasiat dalam bermuamalah kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ketiga wasiat ini menghimpun semua kebaikan. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Seorang muslim seharusnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, menunaikan hak-hak Allah dimanapun dan dalam kondisi apapun, menjauhi apa yang Dia larang. Memang realitanya seseorang tidak bisa konsisten dalam hal tersebut. Karena itu Allah buat syariat taubat dan istighfar. Allah bukakan peluang untuk beramal saleh, sebagaimana kalimat berikutnya dalam hadis: wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah kesalahan-kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapus kesalahan sebelumnya. Karena setiap anak Adam tidak lepas daripada yang namanya dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat, membukakan
pintu maghfirah untuk para hambanya yang melakukan kesalahan, maka selayaknya seorang hamba yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, untuk segera memohon ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatannya, dan beristighfar atas apa yang telah dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Kemudian yang kedua, apabila seseorang jatuh pada kesalahan dan dosa, baik berupa ucapan ataupun amalan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, hendaknya seseorang mengiringinya dengan amal kebaikan. Mudah-mudahan amal kebaikan tersebut bisa menutupi dosanya, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan-kejelekan. Dan kebaikan terbesar dalam hal ini adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, karena taubat akan menghapus keburukan yang telah kita lakukan. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurut tawwab. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Hubungan yang baik antara seseorang dengan Rabb-nya tidak akan sempurna kecuali seseorang memperbaiki juga hubungannya dengan sesamanya. Karena itu Nabi SAW di dalam hadis yang telah kita baca tadi melanjutkan sabdanya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka yang ketiga yang diwasiatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi, yaitu agar kita berinteraksi dengan interaksi yang baik kepada manusia. Pada kalimat yang telah disebutkan dalam hadis tadi, 3 kalimat, Nabi SAW mengajarkan kepada kita yang pertama, untuk memperhatikan hubungan dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dalam bermuamalah dengan Allah kita pasti ada kurangnya, karena tidak ada kesempurnaan ya kecuali hanya milik Allah. Tidak ada yang sempurna di dunia ini dari apa yang kita lakukan. Ada masa-masa kita melakukan pelanggaran. Karena itu kita dianjurkan untuk bertaubat dan melakukan kebaikan. Untuk menyempurnakan kedua hal tersebut, Nabi SAW menuntunkan kita untuk berinteraksi sosial dengan interaksi yang baik, berakhlak yang baik kepada sesama makhluk. Seseorang hendaknya berusaha semaksimal kemampuannya untuk berbuat baik kepada sesama, menahan segala keburukan terhadap mereka. Jika kita tidak bisa berbuat baik, memberikan kebaikan kepada manusia, maka setidaknya sekurang-kurangnya janganlah kita menyakiti kaum muslimin yang lainnya. Nabi SAW dalam hadis menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang muslim lain itu selamat dari kejelekan lisannya dan tangannya. Oleh karenanya, hal minimal yang dapat kita lakukan jika kita tidak dapat memberikan kebaikan kepada orang lain, maka tahanlah keburukan-keburukan dari kita. Jangan kita menyakiti orang lain, baik dengan lisan kita maupun dengan perbuatan kita. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menahan kejelekan-kejelekan lisan dan perbuatan kita. Siapa yang berusaha melakukan ini, niscaya Allah tabaraka wa ta'ala akan memberinya taufik
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Sesungguhnya orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya orang-orang yang berusaha untuk meraih ridha Allah tabaraka wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepadanya pada jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala gariskan. Maka jagalah 3 wasiat Nabi ini, tanamkan benar-benar pada diri kita, khususnya dalam muamalah yang kita lakukan. Bermuamalahlah kepada Allah dengan ketakwaan. Iringilah kekurangan-kekurangan dan perbuatan dosa yang kita lakukan dengan taubat dan istighfar. Dan bergaullah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, bergembiralah dengan mendapat keberhasilan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ala wa sallu wa sallimu ala man amarakum bis salati was salami alaihi, faqala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما